Hanya menggunakan sebuah remote di tangannya, wanita ini bisa berubah menjadi seorang robot dengan kekuatan yang luar biasa. Kali ini ia harus memusnahkan seorang Orknok, monster yang dianggap sangat mengancam kehidupan manusia dan harus dimusnahkan. Wanita tadi adalah seorang anggota organisasi yang bernama Smart Brain, yang selalu bertekad ingin memusnahkan para Orknok. Namun saat para dokter Brain Smart sedang melakukan operasi salah satu jasad yang diduga manusia jelmaan Orknok, jasad itu malah kembali hidup dan menyerang dokter-dokter di sana. Tak hanya sebatas itu, Orknok yang baru saja bangkit langsung menyerang orang-orang tak bersalah di sebuah taman, dan para prajurit bawahan dari Smart Brain tidak bisa menghentikannya, sehingga petinggi Smart Brain mengirim orang terkuat mereka, yaitu Rena. Tak butuh waktu lama, Rena pun sampai di TKP dan siap menghadapi Orknok dengan kekuatannya. Karena banyak yang melihatnya, Rena malah malu-malu, namun ia harus kembali fokus dan menghentikan Orknok tersebut. Setelah berubah, Rena langsung menyerang monster yang disebut Orknok ini. Rena sangatlah kuat dan memiliki kemampuan yang bisa memprediksi pergerakan musuh, dan ia sudah tahu kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, sehingga Rena bisa mengantisipasinya dan melakukan serangan terlebih dahulu untuk menghentikan Orknok ini, dan melakukan serangan tepat di jantungnya. Semua orang tampak bahagia karena mereka sudah menganggap kalau Orknok adalah sosok yang berbahaya. Sementara itu, para Orknok lainnya yang masih dalam wujud manusia selalu bersembunyi dan berpura-pura menjadi pengusaha ramen, walaupun terkadang mereka sesekali tak sengaja menunjukkan wujud aslinya. Berita pemusnahan satu Orknok yang baru saja terjadi tentu saja membuat mereka semakin khawatir dengan keberadaan mereka. Apalagi kini organisasi pembasmi Orknok selalu menyebarkan informasi kepada semua warga yang melihat Orknok untuk segera melaporkan dan akan mendapat hadiah. Maka nenek tua yang sudah ditolong oleh salah seorang Orknok malah melapor juga. Turi restoran ramen ini pun tiba-tiba dikepung oleh anggota organisasi pembasmi monster. Ada yang melaporkan bahwa dirinya adalah seorang monster yang disebut Orknok. Awalnya ia masih mengelak, namun karena wanita ini sudah akan menyerang, dirinya pun menunjukkan wujud Orknoknya. Tapi ternyata para pembasmi Orknok itu sangat kuat, sehingga ia harus menggunakan kekuatan Delta dari Smart Brain. Teman-teman Orknok lainnya datang untuk membantu. Mereka langsung berubah dan menyerang wanita dari organisasi pembasmi Orknok tadi. Di tengah pertarungan, muncul seorang pria yang dikenal para Orknok. Dia adalah teman lama mereka, namun kini ternyata pria itu sudah berkhianat dan bekerja untuk organisasi pembasmi Orknok, yaitu Smart Brain. Pria ini pun langsung bertransformasi, dan ia malah menyerang teman-temannya sendiri. Kekuatannya sangatlah dahsyat sampai membuat para Orknok ketakutan. Bahkan salah satu Orknok yang sedang bertarung di sudut lain pun berhasil dimusnahkan jadi debu oleh anggota Smart Brain. Setelah kedatangan pria ini, para Orknok semakin tersudut, apalagi salah satu Orknok sudah berhasil dimusnahkan jadi debu. Akhirnya demi keselamatan para Orknok, mereka pun memilih untuk kabur saja. Para pembasmi Orknok ini pun harus kembali ke dalam kurungan mereka, dan kini para Orknok tampak sangat terpukul dan marah sekali atas gugurnya salah satu teman mereka. Para Orknok pun masih berusaha melanjutkan hidup di tempat persembunyian mereka. Namun entah bagaimana persembunyian mereka malah diserang oleh pasukan dari Smart Brain, organisasi pembasmi Orknok. Tentu saja para Orknok akan tetap berusaha mempertarungkan diri mereka dan akan melawan. Wanita inilah dalang dan aktor utama yang ditugaskan untuk menangkap para Orknok. Pria yang berusaha melindungi para Orknok terus berusaha menghentikannya. Tampak di sana juga pemimpin para pembasmi Orknok tiba-tiba menyerang salah satu Orknok yang mencoba mendekatinya hanya dengan mengusap tangannya. Wanita ini pun mendadak bisa menjadi Orknok karena melihat temannya dimusnahkan begitu saja. Amarah yang sangat luar biasa ternyata bisa mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Semua orang pun kaget melihatnya. Ternyata ia pun sangat kuat dan bisa mengalahkan pasukan Smart Brain dengan mudah. Namun karena ia masih shock, Mari pun malah kabur. Setelah pertarungan tadi, Mari masih tak menyangka kalau ternyata dirinya adalah Orknok. Tampak Mari semakin sulit mengendalikan dirinya. Bahkan saat melihat teman-temannya, alam bawah sadarnya memerintahkan Mari untuk menyerang mereka. Padahal teman-teman Mari sedang mengkhawatirkannya. Mantan pacarnya yang punya perasaan buruk pun langsung datang ke sana untuk menenangkan Mari. Tapi Mari malah menyerangnya juga. Pemuda itu pun hanya diam dan tak melakukan apa-apa saat diserang oleh Mari. Dan setelah Mari sadar, tampak ia sangat menyesali perbuatannya dan pergi begitu saja. Wanita ini pun tampak sulit sekali menerima kondisinya saat ini dan memutuskan untuk menyerah. Terlihat dia pun kini sudah terkapar. Namun mantan pacarnya melihat kondisi Mari langsung membawanya ke tempat persembunyiannya. Walaupun sudah terjatuh dari gedung yang sangat tinggi, Mari masih selamat karena memang tak semudah itu untuk membuatnya kehilangan nyawa setelah menjadi Orknok. Kini Mari pun sudah mulai menerima kondisinya yang kini bukanlah manusia biasa lagi. Tepat saat itu juga pasukan dari pembasmi Orknok
yaitu Smart Brain, datang untuk menangkap mereka. Tak berbasa-basi lagi, mereka pun langsung berubah menjadi wujud terkuat mereka. Tentu saja para Outlaw tidak akan membiarkan diri mereka tertangkap begitu saja. Apalagi kini pemimpin dari Smart Brain turun tangan langsung untuk menangkap para Outlaw. Kekuatannya ternyata juga di luar dugaan karena ia bukanlah manusia biasa, melainkan seorang android. Hanya dengan mengayunkan tangannya, ia bisa menghancurkan apapun yang ada di depannya.